Halo semua, jumpa lagi di channel EduHome. Ini adalah rasionalisasi nilai rapor bagian kedua yang kita gunakan untuk SNMPTN di 2021. Sekali lagi saya tekankan di sini adalah bahwa ini bukan menjadi patokan, tetapi ini hanya sekedar masukan dari kami kepada adik-adik yang akan mendaftar di SNMPTN 2021. Dalam video kita kali ini akan ada 10 orang yang rapornya akan kita rasionalisasi. Mudah-mudahan ini sedikit membantu adik-adik. Yang pertama adalah rapor dari siswa yang berasal dari SMA Negeri 3 Demak. Jurusan pertama yang dia pilih adalah jurusan aktuaria di Universitas Brawijaya. Kemudian jurusan yang kedua adalah Teknik Informatika Universitas Diponegoro. Kemudian untuk alumni di Universitas Brawijaya di tahun kemarin ada 4 orang yang lulus. Kemudian di Universitas Diponegoro ada 15 orang. Kemudian mengenai daya tampung di Universitas Brawijaya ada 25 orang, tetapi persaingannya sungguh ketat ya. Dalam hal ini keketatannya ada di 2%. Kemudian di Undip Teknik Informatika daya tampungnya ada 40 orang dan peminatnya ada di angka 1084. Mengenai sertifikat yang dimilikinya adalah medali perunggu opsi. Kemudian kita lihat di sini untuk nilainya. Nilai yang dominan itu adalah mata pelajaran matematika. Kita lihat rata-ratanya ada di angka 94,8. Kemudian disusul oleh bahasa Indonesia di angka 90,6, diikuti oleh biologi di 88, bahasa Inggris rata-rata 87,2, fisika 86,2 dan kimia 85,8. Rata-rata keseluruhan ada di angka 88,8. Nah, untuk nilai ini saya pikir lumayan besar, lumayan tinggi, dan didukung juga oleh alumni yang banyak di PTN tujuan. Dilihat dari data tersebut mengenai peluang lulusnya, saya prediksi berada di angka 78%, di mana nilai tertingginya ada di track record sekolah di angka 15 dan track record alumni di angka 8. Kemudian nilai rapor siswa juga mendukung di angka 15. Kemudian mengenai jurusan yang dipilih, menurut hemat saya, untuk pilihan 1 saya pikir sudah tepat, tetapi untuk pilihan kedua mungkin akan terasa sulit jika harus menempatkan Teknik Informatika Undip di pilihan yang kedua. Karena apa? Ya karena kita tahu bahwa kedua universitas ini adalah klaster 1 dan menempatkan Teknik Informatika Undip di pilihan kedua membuat peluang kelulusan di pilihan kedua akan terasa sulit. Kenapa saya katakan aktuaria UB itu berpotensi? Karena ini berdasarkan data di video sebelumnya, di mana siswa yang lulus di Universitas Brawijaya jurusan aktuaria itu juga memilih Teknik Informatika Undip di pilihan keduanya, dan kebetulan memang dia lulus di Universitas Brawijaya untuk jurusan aktuaria. Mengenai nilai rata-ratanya, dia lebih rendah nilai rata-ratanya daripada siswa yang berasal dari SMA Negeri 3 Demak ini. Ini adalah data siswa yang lulus di aktuaria berdasarkan video sebelumnya. Berasal dari SMA 15 Medan, akreditasi A juga. Pilihan pertamanya aktuaria Brawijaya dan Teknik Informatika Undip di pilihan kedua. Mengenai nilainya, kita lihat di sini rangkuman nilainya keseluruhan dan kemudian rata-rata nilainya berada di 87,5. Jadi untuk rata-rata nilai masih lebih tinggi siswa yang kita rasionalisasi saat ini. Jadi mudah-mudahan peluangnya di aktuaria Universitas Brawijaya besar. Mungkin ini untuk yang siswa pertama, mudah-mudahan bisa lulus di PTN yang diinginkan. Yang kedua adalah berasal dari SMA Negeri 2 Pati, akreditasi sekolahnya juga akreditasi A. Kita lihat di sini pilihan
Jurusan adalah Ilmu dan Teknologi Pangan Brawijaya dan Teknologi Hasil Perikanan Brawijaya. Mengenai daya tampung untuk pilihan pertama berada di angka 57, peminatnya 978, dan Teknologi Hasil Perikanan daya tampungnya 48, peminatnya 304. Mengenai sertifikat yang dimiliki adalah sertifikat peserta Olimpiade Biologi. Kita buat di sini data dari nilai semester 1 sampai semester 5 ke 6 mata pelajaran. Untuk mata pelajaran matematika berada di angka 95 rata-ratanya, dan kemudian bahasa Indonesia 91,4, bahasa Inggris 96, biologi 94,8, fisika 91,4, kimia 93,6, dan rata-rata secara keseluruhan berada di angka 93,7. Bagi saya, nilai ini merupakan nilai yang sangat-sangat besar. Nilai yang sangat berpotensi untuk lulus. Jadi saya pikir dengan nilai rata-rata sedemikian besar akan sangat mubazir jika harus pilihan jurusannya adalah kedua jurusan ini. Kita lihat prediksi kami mengenai persentase kelulusannya berada di angka 80%, di mana faktor utamanya ada di nilai rapornya yang berada di angka 93,7. Jadi saya buatkan nilai persentasenya berada di angka 17, kemudian track record sekolahnya berada di angka 15, dan track record alumni-nya di angka 8. Dan dengan nilai 93,7, saya pikir siswa ini mampu lulus di jurusan lain yang mungkin lebih tinggi dari kedua jurusan yang dipilih. Kenapa demikian? Kita lihat bahwa dari 6 mata pelajaran ini secara keseluruhan dari semester 1 sampai semester 5 selalu cenderung mengalami kenaikan setiap semester. Jadi untuk nilai saya pikir tidak terlalu ada celah. Kemudian mengenai sertifikat memang masih hanya 1, tetapi toh tahun-tahun sebelumnya juga banyak siswa yang lulus tanpa melampirkan sertifikat. Jadi dengan nilai yang sedemikian besar, saya pikir di sertifikat mungkin bisa terbantu. Saran saya adalah kalau boleh silahkan buat di pilihan pertamanya kedokteran Universitas Jambi atau juga di Aktuaria Universitas Brawijaya. Saya pikir itu masih berpotensi. Nah, demikian untuk analisis rapor yang kedua. Mudah-mudahan siswa tersebut bisa lulus di PTN yang diinginkan dan jurusan yang terbaik. Berikutnya kita lihat ke nilai rapor yang ketiga. Siswa tersebut berasal dari SMA Negeri 7 Pinrang, Sulawesi Selatan, dan akreditasi sekolahnya adalah akreditasi B. Kemudian mengenai pilihan jurusan, pilihan pertama ada di Kesehatan Masyarakat Unhas dan Agroteknologi Universitas Hasanuddin. Mengenai daya tampung di 2020 kemarin 132 orang untuk pilihan pertama dan 244 orang di pilihan kedua. Peminatnya 1920 di pilihan pertama dan pilihan kedua 1582, keketatannya di angka 6,61 dan 12,9. Mengenai sertifikat yang dimiliki ada 3. Yang pertama Ketua Pramuka Saka Kencana Putri, kemudian peserta Math Quiz Insight, kemudian sertifikat yang ketiga adalah Online Writing Class. Kita buat di sini rangkuman nilai dari ke-6 mata pelajaran. Mata pelajaran yang dominan itu ada di biologi dengan rata-rata nilai 91,6, diikuti oleh matematika di angka 91,4. Kemudian diikuti oleh fisika di angka 91 dan kimia di angka 90,2 untuk nilai rata-ratanya. Dari total secara keseluruhan ke-6 mata pelajaran, nilai rata-ratanya ada di angka 90,3. Keseluruhan nilainya cenderung mengalami kenaikan kecuali di mata pelajaran bahasa Inggris yang mengalami penurunan di semester yang ketiga. Tetapi untuk
Secara keseluruhan, saya pikir ini juga merupakan nilai yang baik dan sangat berpotensi untuk lulus di PTN melalui jalur SNMPTN. Untuk persentase kelulusannya berada di angka 73, di mana nilai yang paling tinggi saya buatkan di nilai rapornya dan diikuti oleh track record sekolah dan track record alumni berada di angka 13 dan 6. Kemudian akreditasi sekolah karena akreditasi B saya buatkan persentasenya di angka 7%. Saran saya adalah karena ada 4 mata pelajaran yang memiliki nilai yang di atas 90, pertimbangkan mengambil jurusan lain selain dari pilihan 1 dan pilihan kedua. Saya pikir itu masih berpotensi, misalnya untuk jurusan farmasi di PTN-PTN tertentu ini masih memadai. Untuk siswa yang keempat, ini berasal dari MAN 2 Yogyakarta, sekolahnya berada di akreditasi A, kemudian pilihan jurusannya Budidaya Perairan UGM dan Ilmu dan Industri Peternakan UGM. Mengenai daya tampung, pilihan pertama berada di angka 21 orang dan pilihan kedua 105 orang. Kita lihat di sini untuk nilai mata pelajarannya. Mata pelajaran yang dominan adalah mata pelajaran biologi, rata-ratanya berada di angka 85,2. Kemudian diikuti oleh fisika yang berada di angka 84 dan bahasa Indonesia rata-rata 84, kemudian matematika di angka 83,6. Secara keseluruhan, ke-6 mata pelajaran ini rata-ratanya berada di angka 83,3. Tapi kemudian satu hal yang tidak dimiliki oleh siswa tersebut adalah ketiadaan sertifikat. Jadi, presentasi kelulusan di UGM menurut prediksi kami ada berada di angka 68%. Kalau saran saya, pilihan pertamanya kalau boleh sih di Ilmu dan Industri Peternakan UGM, tetapi kemudian pilihan keduanya boleh ambil di PTN lain selain dari di Yogyakarta. Misalnya silakan ambil di Universitas Siliwangi, untuk jurusan-jurusan tertentu boleh dipertimbangkan. Siswa berikutnya bernama Silvi. Dia tidak menyebutkan asal sekolahnya dari mana, namun sekolahnya berakreditasi A. Jurusan yang diambil, yang pertama Desain Interior UNS dan yang kedua adalah Desain Interior ITS. Daya tampungnya kita lihat di sini. Untuk keketatannya, pilihan pertama di angka 3% dan ITS berada di angka 10%. Kemudian mengenai sertifikat yang dimiliki juga tidak ada. Dan saya rangkum di sini nilai dari ke-6 mata pelajarannya. Nilai mata pelajaran yang dominan ada di bahasa Inggris, kemudian kimia, diikuti oleh bahasa Indonesia, biologi, matematika, dan terakhir fisika. Secara keseluruhan, nilai rata-rata totalnya berada di angka 84,3. Untuk potensi kelulusannya berada di angka 59%. Kenapa saya buatkan serendah ini? Karena yang pertama adalah sertifikat yang dimiliki juga belum ada. Dan untuk universitasnya, UNS dan ITS, menurut saya persaingannya sangat ketat. Apalagi dengan ketiadaan sertifikat dan ketiadaan alumni di PTN tersebut. Kemudian saran saya adalah ada beberapa universitas yang mungkin bisa dicoba. Yang pertama yang saya usulkan, silahkan coba cari informasi mengenai jurusan-jurusan yang membuatmu tertarik di Universitas Diponegoro, kemudian juga di Universitas Brawijaya, dan kemudian yang berikut di Universitas Maritim Ali Haji. Siswa yang berikut berasal dari SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Akreditasi sekolahnya adalah akreditasi A. Kemudian pilihan jurusannya yang pertama adalah Ilmu Keolahragaan di UPI. Kemudian PJKR di Unsil. Siswa ini
adalah siswa dari jurusan IPA, tetapi setelah saya cek, ilmu keolahragaan di UPI itu memang berasal dari jurusan IPA, tetapi untuk yang di Unsil itu harus berasal dari jurusan IPS. Boleh nanti di cross check kembali apakah memang saya salah melihat info yang ada di websitenya, tetapi ini info yang terakhir saya lihat di website. Kemudian mengenai daya tampung, ilmu keolahragaan di angka 36 orang dan PJKR Unsil daya tampungnya 40 orang. Mengenai sertifikatnya, ada satu sertifikat juara bersama Futsal Championship 2019. Berikut rangkuman data nilai dari semester 1 sampai semester 5 ke 6 mata pelajaran. Mata pelajaran yang dominan ada di Bahasa Indonesia 86,4 rata-rata, kemudian diikuti oleh Bahasa Inggris dan Biologi 84,2 rata-rata, kemudian diikuti Matematika 82,8 dan diikuti oleh Fisika dan Kimia. Secara keseluruhan rata-ratanya berada di angka 83,5. Potensi kelulusannya saya pikir berada di angka 70%. Kenapa? Karena sudah ada beberapa alumni di PTN yang dituju, jadi saya buatkan track record alumni berada di angka 7 dan kemudian dengan adanya alumni di PTN otomatis track record sekolah juga akan naik, jadi saya buatkan di angka 14. Kemudian nilai rapornya saya buatkan di angka 13, jadi total secara keseluruhan berada di angka 70%. Saran saya adalah periksa kembali pilihan pertama dan pilihan keduanya, jangan sampai satu pilihan menjadi lintas minat seperti itu, akhirnya potensi untuk lulusnya juga justru jadi lebih kecil. Jangan lupa juga untuk membuat salah satu pilihannya harus ada di provinsi yang sama dengan sekolah. Kemudian yang terakhir adalah untuk nilai 83,5 masih berpotensi untuk lulus, tetapi kemudian harus pintar dalam memilih jurusan. Untuk siswa ketujuh dari SMA Negeri 1 Bumiayu, dari sekolah tersebut belum ada alumni di PTN yang dituju. Kemudian untuk jurusan yang dipilih, pilihan pertama kedokteran Universitas Jember dan pilihan kedua pendidikan dokter gigi Universitas Jember. Daya tampungnya masing-masing 80, tetapi keketatannya berada di angka 2,3 dan 2,7. Untuk nilai rata-rata secara kita buat di sini untuk nilai rata-ratanya, mata pelajaran yang dominan itu adalah mata pelajaran matematika 93,2, diikuti oleh bahasa Inggris dan biologi di angka 84, bahasa Indonesia 82,5, dan diikuti oleh fisika kimia. Secara keseluruhan, nilai rata-ratanya berada di angka 83,8. Dengan ketiadaan sertifikat dan nilai rata-rata demikian, kemudian pilihan jurusan yang tinggi, maka saya buatkan persentase kelulusannya masih berada di angka 55%. Angka ini merupakan angka yang kecil, jadi saya minta dengan sangat untuk pertimbangkan kembali dalam pemilihan jurusan tersebut. Menurut saya kita kan lebih senang kalau misalkan lulus walaupun mungkin bukan di jurusan yang kita idam-idamkan, daripada kemudian yang kita dapatkan nanti pada saat pengumuman adalah rupanya kita tidak lulus. Jadi saran saya adalah perhatikan kembali pemilihan jurusannya. Saya rekomendasikan mengambil ke peternakan Universitas Brawijaya. Kenapa? Di video sebelumnya saya sudah buatkan siswa yang lulus di peternakan Universitas Brawijaya itu nilai rata-ratanya ada di angka 79 dan juga siswa tersebut tidak melampirkan sertifikatnya. Jadi dengan memilih di sana saya pikir itu berpotensi besar. Kita lanjut ke siswa yang ke-8. Siswa tersebut berasal dari SMA Negeri 1 Bumiayu, juga tidak ada alumni. Pilihan pertamanya kedokteran Universitas Brawijaya dan pilihan kedua pendidikan dokter gigi UIN Maulana Malik Ibrahim.
Daya tampung untuk pilihan pertama 75 orang dan pilihan kedua 15 orang. Sertifikat yang dimiliki juga belum ada. Kemudian di sini saya rangkum ke 6 mata pelajaran dalam setiap semesternya dari semester 1 sampai semester 5. Nilai yang dominan itu adalah mata pelajaran bahasa Inggris dan biologi, kemudian diikuti oleh fisika dan bahasa Indonesia, kemudian matematika, dan yang terakhir adalah kimia. Untuk nilai rata-rata secara keseluruhan berada di angka 85,2. Dari data tersebut di atas, saya buatkan untuk potensi kelulusannya berada di angka 60%. Kenapa demikian? Yang pertama adalah untuk alumni belum ada yang lulus di PTN yang dituju. Jadi saya buatkan track record alumni 0. Kemudian untuk sertifikatnya juga tidak ada. Jadi saya buatkan 0 di sana. Nilai rapornya berada di angka 85. Jadi saya buatkan persentasenya ada di angka 14. Saya lebih merekomendasikan jika misalnya siswa tersebut memilih ke kedokteran hewan Universitas Brawijaya. Karena apa? Seperti di video sebelumnya juga saya sudah buatkan bahwa di Universitas Brawijaya juga sudah ada siswa yang tahun 2020 lulus dengan nilai rata-ratanya berada di angka 84. Tidak ada kebanggaan jika kita memilih di sebuah jurusan tetapi kemudian tidak lulus. Kita justru akan lebih bangga jika kemudian kita memilih jurusan yang mungkin tidak terlalu keren di mata orang, tetapi kemudian siapa tahu itu menjadi jurusan yang membawa kita ke arah yang lebih baik. Itu saran saya untuk siswa ke-8, mudah-mudahan nanti pada saat pemilihan jurusan bisa dipertimbangkan dan kemudian keinginan kita bersama adalah supaya bisa lulus. Kita lanjut. Siswa yang ke-9 berasal dari SMA Negeri 1 Padang Panjang. Pilihan pertamanya di kedokteran Universitas Andalas dengan daya tampung 75 dan keketatan di angka 14%. Kemudian pilihan kedua di kedokteran UGM dengan daya tampung 44 orang, tapi dengan keketatan di angka 2,3. Mengenai alumni, di jurusan pertama ada 12 orang dan di jurusan kedua juga sebenarnya juga ada beberapa orang. Sertifikat yang dimiliki ada 3 yang dominan. Yang pertama adalah medali emas Olimpiade Biologi PKP Nasional, kemudian yang kedua adalah 25 besar Biologist of Competition Nasional, yang ketiga adalah medali perunggu Lomba Biologi OPSI. Kemudian mengenai nilai rapor, ini adalah data nilai rapor dari ke-6 mata pelajaran yang dimiliki. Yang dominan adalah mata pelajaran kimia, diikuti oleh mata pelajaran biologi dan matematika. Kemudian mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk rata-rata secara keseluruhan berada di angka 87,5. Dengan banyaknya alumni dan sertifikat yang dimiliki, ditambah lagi oleh nilai rata-rata yang cukup memadai, saya buatkan persentase kelulusannya berada di angka 83. Saran saya kemudian adalah untuk pilihan pertama boleh dicoba, tetapi untuk pilihan kedua saran saya itu diganti. Karena apa? Kamu tidak akan mungkin bisa lulus di pilihan kedua jika di pilihan pertama tidak lulus. Padahal seyogianya adalah kalau kita buat 2 pilihan, berarti kalau misalnya di pilihan pertama tidak lulus, maka kita pengen juga di pilihan kedua lulus. Nah masalahnya, saya jamin 100% UGM itu tidak akan mau dijadikan di jurusan pilihan kedua. Untuk pilihan kedua silahkan diganti. Saya adalah, yuk ambil kedokteran pilihan pertama adalah di Universitas Andalas, tetapi kemudian untuk pilihan kedua silahkan pilih di PTN yang lain selain dari UGM, atau jika kemudian banyak teman-temanmu yang mencoba di kedokteran Universitas Andalas, saya pikir kedokteran Universitas Jambi juga boleh dipertimbangkan.
Kemudian di pilihan yang pertama. Karena menurut saya, dari data yang kamu lampirkan ini sebenarnya sekolahmu ini boleh dikatakan sekolah favorit di daerah itu, sehingga di tahun yang kemarin ada 12 orang yang bisa lulus kedokteran Universitas Andalas. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk siswa yang ke-9. Siswa yang terakhir berasal dari SMA Negeri 1 Campaka. Terdapat alumni di Universitas Pendidikan Indonesia. Mengenai pilihan jurusan, pilihan pertama di Statistika Unpad dengan daya tampung 25, peminat 1243. Pilihan kedua, Teknik Sipil UPI, daya tampung 40 orang, peminat 1084. Sertifikat yang dimiliki tidak ada. Di sini kemudian saya buatkan rangkuman dari keseluruhan nilainya. Mata pelajaran yang dominan itu ada di biologi, kemudian diikuti matematika dan bahasa Indonesia, dan secara total nilai rata-ratanya berada di angka 79,4. Dari data yang disampaikan oleh siswa, dari sini saya memprediksi bahwa potensi kelulusannya berada di angka 67%. Perlu pertimbangan yang matang, perlu kehati-hatian jika memilih jurusan. Kita lihat untuk jurusan pertama dan kedua dengan tingkat keketatan, tingkat persaingan demikian, saya pikir potensi untuk lulusnya akan sangat sedikit. So, yang menjadi saran saya adalah kalau memang ikut dalam SNMPTN nanti, pertimbangkan kembali pemilihan jurusannya dan pilih universitas, pilih jurusan yang memiliki tingkat persaingan yang lebih rendah. Saran saya, kembali silahkan pikirkan ke peternakan Universitas Brawijaya jika memang mau di universitas yang keren, atau boleh juga pertimbangkan nanti di salah satunya Universitas Siliwangi, kemudian Universitas Maritim Ali Haji atau Umrah. Mungkin ini dulu 10 orang yang kita analisis, kita rasionalisasi nilai rapornya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Jika kemudian yang saya sampaikan tidak berkenan di hati adik-adik, mohon maaf. Tetap keputusan ada di tangan adik-adik. Dan semoga kemudian nanti pada saat pengumuman SNMPTN kita mengharapkan hasil yang terbaik dan semuanya lulus. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video rasionalisasi nilai berikutnya. Salam.